Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Namo Namaha. Sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran bahasa Sanskerta yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas kata tat dan etat. Nah, kata tat dan etat ini itu juga seringkali kita temukan di dalam sastra dan susastra Hindu. Nah, kata tat dan etat ini adalah salah satu jenis kata ganti penunjuk di dalam bahasa Sanskerta. Kata tat itu adalah kata ganti penunjuk jauh, ya. Jadi ini untuk menunjukkan atau menunjuk sesuatu benda atau yang dianggap benda yang jaraknya jauh dengan kita atau jauh dari pembicara. Sementara itu, kata etat ini adalah kata ganti penunjuk yang fungsinya untuk menunjuk suatu benda atau yang dianggap benda yang jaraknya dekat dengan kita atau dekat dengan pembicara. Nah, secara umum kata tat dalam bahasa Sanskerta itu diartikan atau diindonesiakan sebagai itu. Sementara itu, kata etat itu secara umum seringkali diartikan sebagai ini. Nah, jadi etat artinya ini, tat artinya itu. Nah, sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia, contoh di dalam penggunaan tat dan etat ini bisa kita contohkan misalnya ketika ada benda yang jaraknya dekat dengan kita. Misalnya saya memegang buku, ya, saya memegang buku, saya mengatakan etat pustakam. Etat pustakam. Jadi ini adalah buku. Ini buku. Nah, kemudian kalau saya melihat buku ini jauh dengan saya, misalnya jaraknya cukup jauh, ya. Jadi tidak berada di sekitar saya, tidak berada di dekat saya menunjuk tat pustakam. Tat pustakam. Itu adalah buku. Itu buku. Nah, kata atau kalimat tat atau etat itu kalau untuk menunjuk sesuatu, ya, bisa juga dilengkapi dengan asti, ya, diartikan adalah. Misalnya kalau tadi yang dekat, misalnya etat pustakam asti. Etat pustakam asti. Ini adalah buku. Kalau jauh, ya, kalau jauh saya menunjuk di tempat yang jauh, tat pustakam asti. Tat pustakam asti. Itu adalah buku. Nah, lalu bagaimana ketika kita menggunakan tat dan etat ini untuk menanyakan sesuatu? Maka tat dan etat ini bisa digabung dengan kata tanya. Nah, terkait kata tanya, silahkan simak
pada video saya sebelumnya tentang kim, kh, dan k. Nah, kalau kata yang seringkali dikaitkan atau direkatkan dengan kata tat dan etat, kata tanya yang seringkali digunakan, itu adalah kata kim. Ya. Mengapa kata kim? Karena ketika kita menanyakan ya benda atau sesuatu benda yang belum kita ketahui. Misalnya ketika kita bertanya kepada seseorang ya yang dia membawa sesuatu ya, kita belum tahu apa itu. Misalnya kita bertanya ya, tat kim ya, tat kim apa itu ya, apa itu ya, kita menunjuk kepada orang itu, kemudian dia menjawab. Karena benda itu ada di dekatnya dia, maka dia menjawab etat pustakam ya, etat pustakam, ini buku, atau etat pustakam asti, etat pustakam asti, ini adalah buku. Nah, itu kalau digunakan untuk kata tanya yang kita menanyakan di tempat yang jauh. Kalau kita menanyakan, misalnya kita bertanya kepada seseorang ya, kemudian kita membawa buku ya, kita bertanya kepada dia ya, kita bertanya etat kim ya, etat kim apa ini? Dia menjawab, karena jaraknya dia jauh dengan kita, dia menjawab tat pustakam atau tat pustakam asti. Nah, sebagai contoh misalnya ketika saya bertanya tentang benda yang ini, yang saya tunjuk ini jauh dari saya bertanya tat kim apa itu? Maka jawabannya adalah ya. Kalau dia yang dekat dengan benda ini, dia menjawab etat curika. Etat curika. Jadi atau etat curika asti. Etat curika asti. Ini adalah belati. Oke sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia, jadi etat dan tat itu adalah kata ganti penunjuk di dalam bahasa Sanskerta. Nah, untuk menandai atau mengingat-ingat ya kata ganti penunjuk di dalam bahasa Sanskerta atau kata ganti yang lain, itu biasanya seringkali antara misalnya kayak tat dan etat. Tat itu berarti jauh, tat itu berarti dekat. Nah, jadi kata ini juga biasanya juga digunakan untuk kata ganti yang lain. Misalnya saha dan esaha. Jadi kalau saha itu dia, kata ganti orang. Dia itu kalau dia jauh dengan kita, kalau dekat esaha. Nah, mungkin nanti akan kita bahas khusus tentang kata ganti penunjuk orang. Oke, sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia, demikianlah pembelajaran singkat bahasa Sanskerta tentang tat dan etat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Silahkan kalau ada yang mau tanya bisa chat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dhanya wadaha, matur nuwun, om santi 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 om. Hongulun basuki langgeng, rahayu sagung dumadi, namo namaha.